Nah, pastinya kalau kita udah ngomongin talent acquisition ya atau recruitment, kita pasti ada namanya sourcing strategis. Jadi nggak main-main nih. Kita udah punya strateginya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, yang paling bawah itu adalah responsibility. Jadi tanggung jawabnya, kalau misalnya dia exclusive HR function, berarti yang melakukan recruiter itu hanya HR-nya aja. Tapi kalau misalnya dia business line with HR support, berarti yang melakukan recruitment itu adalah eh, expertise di bidangnya masing-masing, tapi HR tetap support. Misalnya kalau kita mencari software engineer nih, berarti nanti departemen software engineer nih yang akan melakukan recruitment dengan HR support. Gitu. Kemudian di naik ke atasnya itu adalah approaching candidates. Gimana cara kita sebagai HR mengapproach kandidat kita. Semakin ke atas, dia semakin aktif, direct, dan agresif. Agresif di sini bukan sesuatu yang negatif ya, teman-teman yang marah-marah gitu, bukan. Jadi maksudnya agresif di sini adalah HR-nya lebih aktif, kayak benar-benar, hai punya, apa, sorry, hai terbuka nggak untuk opportunity terbaru, gitu. Oke, kita lihat nih, current strategi yang saat ini banyak dilakukan para HR adalah lebih ke pasif, kemudian yang melakukan hanya HR saja. Balik lagi, kalau simple hiring ini masih sangat relevan. Oke, current strategi kita benar-benar kita pasang job ads, kita nunggu CV yang masuk, kemudian HR yang interview, HR yang ngelakuin jadwal, nanti kalau misalnya oke dari HR, baru masuk ke user. User dari oke, baru nanti kita minta approval manajemen di hiring atau enggak, budgetnya sesuai atau enggak, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke difficult hiring, pastinya kita akan rubah nih, possible strateginya seperti apa. Sorry. Jadi, semakin kita naik ke atas, ya kan, kitanya semakin aktif, gitu. Culture-nya kita rubah. Kita udah nggak bisa lagi nunggu. Atau kita butuh bantuan departemen yang memang relevan dengan apa yang kita cari. Kalau misalnya kita cari seorang nurse atau seorang apa perawat, tidak menutup kemungkinan kita membutuhkan si kepala perawatnya itu untuk bantuin kita cari kandidat, gitu. Kayak kebayang ya teman-teman maksudnya gimana? Nah, kegiatan pencarian dan pendekatan ini dibagi menjadi dua. Jadi kayak yang pertama itu ada restraint. Jadi dalam mencari kandidat ini biasanya tuh kita nih para HR tuh sangat berhati-hati. Kita tidak memaksakan diri dan mengandalkan inisiatif pelamar yang tertarik. Jadi HR apa inisiatif pelamarnya itu nggak dihitung sama sekali, bisa dibilang. Kemudian segala bentuk agresivitas tidak akan sesuai dengan nilai-nilai kita. Wah, dia terkekang banget nih. Kalau bisa keep low profile lah, gitu ya. Kalau bisa kita kalau hiring nggak usah kedengaran siapapun, gitu. Gimana mau keisi ya. Kemudian ada active dan courageous. Jadi kita nih, kami sebagai HR tuh langsung approach kandidatnya. Kita menganggap war for talent secara serius. Udah bukan hanya sebagai suatu teori, tapi memang benar-benar terjadi. Gitu. Nah, strategi pencarian kita itu kadang cheeky, kemudian courageous, dan kadang-kadang pada batas apa yang dapat dibenarkan secara etis dan hukum. Misalnya gini, kita punya kandidat yang sudah di-approve sama manajemen, oh oke, dia yang kita pilih. Kemudian ternyata karena memang kandidat tersebut kompetensinya bagus, pastinya laku di labor market. Nah, si orang tersebut tinggal tanda tangan kontrak kerja doang, dia langsung join ke perusahaan tersebut. Tapi belum tanda tangan. Nah, kita nih sebagai HR masih mencoba untuk meminta dia join ke kita. Dengan nanya, emang di sana digaji berapa? Gitu ya. Udah deh, kamu info di sana digaji berapa, nanti coba aku ajuin gaji yang kamu minta di tempat kita berapa. Jadi bahasa kasarnya adalah, kamu minta gaji berapa deh, gitu ya. Atau memang di sana kelebihannya apa? Kalau di sini kita lebih fleksibel loh. Jadi kayak sebelum jalur kuning itu berdiri, HR nggak akan patah semangat untuk ngedapetin talent yang memang kita mau gitu. Secara etis, oh no, orang dia tinggal tanda tangan doang.
alangkah tidak etisnya dia meninggalkan di perusahaan yang memang akan dia join hanya karena benefit yang lebih gitu. Tapi secara hukum masih oke. Kenapa? Karena dia belum tanda tangan kontrak kerjanya. Gitu maksudnya. Oke. Kemudian ya, aktif dan passive sourcing strategies. Jadi kalau misalnya kita melihat dari yang line ini, kita lihat yang bawahnya adalah engagement-nya. Kalau misalnya saat ini engagement untuk dari HR sebagai employer di sini, kemudian kandidat pada masa rekrutmen itu engagement-nya kecil banget. Bisa dibilang, oh kandidat yang butuh saya sebagai HR berarti kandidat yang harus aktif. Gitu. Padahal kalau misalnya memang yang namanya proses hiring atau proses rekrutmen itu kan proses transaksional ya, yang dimana dua-duanya sama-sama butuh sebenarnya. Gitu. Jadi sudah sangat tidak relevan lagi kalau misalnya hanya mengharapkan kandidatnya yang harus lebih aktif. Gitu. Kemudian kalau di sebelah kiri ini ada kandidat identification dan cara approach-nya seperti apa. Nah, ini adalah bisa dibilang gambaran sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini di dunia rekrutmen kita, benar ya? Kalau misalnya apa yang terjadi sekarang, pastinya kita hanya mengandalkan job ad saja. Pokoknya kalau kita mau buka lowongan nih, pasti udah deh langsung job ad saja pasangnya. Kita nunggu, kemudian kita nggak ada komunikasi sama sekali dengan talent-talent yang memang sebenarnya posisi itu cocok buat dia. Gitu. Kemudian kalau misalnya lebih aktif lagi, kita ikut career fair atau job fair. Kita jemput bola ke kandidatnya. Kita tunjukin ke kandidatnya bahwa, hai kita lagi opening nih, ayo isi yuk gitu. Padahal sebenarnya di career fair tersebut nggak ada target group yang kita sasar, gitu ya. Nah, kemudian harapannya adalah kalau misalnya saat ini kita lagi di talent war, harapannya kita harus engagementnya harus makin tinggi dan HR harus makin aktif gitu. Yang dimana di masa depannya nanti ini akan sangat-sangat menggunakan kampus recruiting. Jadi kalau teman-teman mulai notice nih sekarang perusahaan-perusahaan sangat-sangat besar itu jarang banget membuka posisi untuk level senior staff. Pasti mereka bukanya MT, 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 dan MT untuk fresh graduate. Jadi mereka memang pengen mengisi talent-talent mereka atau leader-leader mereka yang memang mereka sudah bimbing dari awal. Gitu. Jadi udah langsung bikin program MT yang oke lanjut, yang tidak oke dilepas. Gitu ya. Terus target grupnya udah langsung kelihatan. Kalau misalnya MT-nya di bagian produksi makanan misalnya, langsung aja mereka bikin kampus recruiting yang memang orang-orang lulusan teknik industri, kemudian lulusan food teknologi gitu ya, teknologi pangan. Mereka udah langsung target grupnya udah kelihatan. Nah, engagement-nya berarti HR di sini sudah mulai bekerja sama nih dengan instansi-instansi tertentu, baik kampus, kemudian pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker, engagement-nya udah mulai kelihatan. Gitu. Nah, kalau misalnya HR-nya approach-nya lebih aktif, di masa depannya nih, harapannya udah mulai pakai namanya social community recruiting. Jadi para HR atau para recruiter udah mulai approach para talentnya masing-masing. Kalau aku nih, zaman sekarang sudah mulai beberapa para recruiter yang nanya, hai Mbak Farah, lagi open nggak ya untuk opportunity baru? Biasanya via LinkedIn. Gitu. Cuman sayangnya sebenarnya yang mereka lakukan sudah sangat benar, sudah mulai fokus dengan orang-orang yang memang target group gitu. Masalahnya adalah yang saat ini terjadi, para recruiter ini hanya berhenti sampai di approach saja. Sedangkan kalau misalnya kita ingin membuat dirinya menjadi seseorang yang bisa membangun community, walaupun hasilnya baik dan tidak atau goals atau tidak gitu ya, setidaknya HR-nya harus memperpanjang masa network dia sama orang yang di approach gitu. Jadi komunikasinya tetap
berjalan walaupun tidak goal gitu ya. Nah, kebanyakan HR sekarang, Mbak Farah lagi open opportunity nggak? Terus aku bilang, wah kayaknya saat ini aku masih belum coba tertarik deh. Mungkin mungkin kalau misalnya memang ke depannya mungkin ada kemungkinan akan ada open di tahun depan gitu. Tapi kalau untuk dalam jangka waktu dekat belum ada deh, Kak. Aku bilang gitu. Udah, dia langsung hilang gitu aja si HR-nya atau si recruiter-nya. Dia tidak merasa bahwa, oh ini bukan target grup saya, kemudian tidak ada manfaatnya untuk berkomunikasi lanjut, ya sudah, pindah saja ke tempat yang lain. Gitu. Atau misalnya, eh, boleh minta CV-nya nggak Mbak Farah? Oke, kita kirimin CV-nya. Ternyata dirasa nggak cocok dengan open position yang sudah ada, tapi CV-nya udah keterima. Terus tiba-tiba ngilang gitu aja, recruiter-nya atau HR-nya. Gitu. Dari berbagai step, diusahakan setidaknya kita nih, para HR atau para recruiter, itu tetap harus menjaga komunikasi. Kita nggak tahu nih, ke depannya orang tersebut apakah nanti personal development-nya jalan, karir path-nya meningkat, atau misalnya kebutuhan perusahaan jadi berubah. Kalau misalnya kita sebagai HR banyak network-nya, dengan membangun komunikasinya sebagai komunitas, kalau misalnya nanti ke depannya akan ada posisi yang sekiranya cocok, kita tinggal hubungin lagi orangnya. Kita udah nggak perlu lagi pasang-pasang job ads ribet-ribet gitu. Jadi nih saran dari aku nih, kita sebagai HR benar-benar coba bangun lagi gaya komunikasinya. Jangan sampai menjadi seorang HR yang terlihat sombong kali ya, bisa dibilang gitu, dan terlihat angkuh gitu. Aku bisa bilang hanya beberapa orang yang ingin kerja. Kalau misalnya HR-nya sendiri sudah terlihat sombong, apalagi dalamnya, kan gitu. Karena yang namanya HR atau yang namanya recruiter adalah gerbangnya suatu perusahaan. Orang itu harus kalau misalnya masuk perusahaan harus lewat HR dulu. Kalau misalnya gerbangnya udah kelihatan nggak menarik, gimana mau masuk? Gitu ya. Jadi yuk dicoba lagi cara komunikasinya. Kalau misalnya menganggap orang ini tidak cocok dengan posisi yang saat ini kita butuhkan, tidak perlu khawatir, tetap dijaga saja komunikasinya karena nanti ke depannya kita nggak tahu nih. Karena di masa VUCA sekarang, di masa yang sekarang semuanya sangat-sangat ambigu ya, sangat-sangat tidak jelas, kesempatan-kesempatan baru itu pasti akan ada gitu. Nah, yang sekarang nih, yang perusahaan-perusahaan besar sudah mulai masuk itu adalah employee referral. Walaupun memang sebenarnya belum banyak employee referral ini. Kenapa? Karena kalau misalnya employee referral ini, sorry, ini agak tricky. Kalau misalnya IR, kita sebutnya IR ya. Kalau IR ini dibuka untuk simple hiring, biasanya ini bisa disalahgunakan sebagai apa bahasanya nih? Sogokan orang dalam gitu ya. Kalau misalnya ini simple hiring. Tapi kalau misalnya ini difficult hiring, ini wah ngebantu banget nih buat kita para HR. Gitu. Kenapa? Karena dengan kita mendapatkan rekomendasi dari teman kerja kita, bisa dibilang pertama kita sudah mendapatkan kepastian bahwa orang ini kerjanya nggak main-main gitu ya. Dia punya track record sehingga bisa direkomendasikan sama eh, expert di bidang sama-sama di bidangnya gitu. Yang kedua, kalau misalnya terjadi apa-apa nih dengan orang yang di referral, kita bisa nanya si employee kita yang sudah ada. Emang dia kemana sih? Gitu. Kok tiba-tiba menghilang? Kamu tahu nggak ya? Gitu. Itu pasti manfaatnya lebih banyak kita sebagai HR. Gitu. Nah, makanya ada nih program di mana kalau misalnya ada karyawan yang berhasil memberikan rekomendasi ke perusahaan dan memang di hiring, itu biasanya ada namanya bonus referral. Jadi karyawan yang merekomendasikan dapat uang, gitu ya. Enak banget nggak sih? Gitu. Tapi sedibutuhkan itu, gitu. Kenapa? Karena memang talent war kita, wah luar biasa ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi kalau misalnya teman-teman lagi kesusahan nih, coba mulai balik lagi ke internal, tanya lagi ke teman-temannya, kira-kira ada teman kamu yang cocok nggak ya buat ngisi posisi ini nih? Aku agak susah nih nyarinya. Gitu. Oh iya nih, biasanya ada nih teman aku. Nanti coba aku
hubungin dia dulu ya, gitu. Kemudian yang paling di masa depannya lagi nih, yang memang masih masih sangat jarang untuk digunakan adalah ada poach the recruiternya, kemudian ada talent scouting sama tribal recruiting. Ini masih masih sangat jauh ya, gitu. Karena menurut aku social community recruiting sama employee referral, susah banget ya nanyanya, referral itu memang lagi berusaha untuk ke sana, gitu. Jadi HR-HR yang sekarang ini lagi mencoba personal development-nya untuk bisa melakukan atau mengaplikasikan ini di perusahaannya masing-masing.